menyampaikan ke teman-teman sebagai guru gitu ya. Teknologi itu hanya alat. Alat ini adalah buatan manusia. Kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal gitu. Sehingga tugas kita itu adalah membuat murid kita mampu menggunakan akalnya untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, sehingga di sini kalau ditanya apakah teknologi itu menggantikan guru, saya jawab tidak gitu ya. Nah, tapi kita pun guru ini kalau tidak paham bagaimana teknologi ini sekarang itu berevolusi, istilahnya begitu ya, atau bertransformasi, karena sekarang kalau evolusi itu kan sesuatu yang berjalan lambat gitu ya, perubahannya lambat. Tapi ini istilahnya perubahan yang disebabkan oleh teknologi itu perubahannya tuh sudah eksponensial istilahnya gitu. Nah, sehingga kita hanya perlu memahami bagaimana kita itu bisa kita tidak bisa mengalahkan mesin, jelas gitu ya. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita bisa memahami dan membuat anak-anak kita bekerja dengan akalnya sehingga mereka tidak kalah dengan mesin, gitu ya. Oke, nah pertama saya ingin meluruskan miskonsepsi terkait dengan teknologi. Oke, sekarang coba kalau saya bertanya kepada teman-teman gitu ya. Kalau saya bertanya kepada teman-teman, apa yang teman-teman ada dalam benak teman-teman terkait dengan teknologi? Bisa tuliskan satu kata di kolom chat, apa sih dalam benak teman-teman yang teman-teman bayangkan atau tercetus pertama kali terkait dengan teknologi. Bu Media canggih, oke, siap. Ada lagi? IT, Pak Diki, siap. Ada lagi? Pak Lailatur, kompleks tapi memudahkan. Pak Rudi, alat bantu, oke. Ya, Bu Eva, wah ini kalau guru IPA itu jawabannya pasti begini, membantu manusia dalam bekerja gitu ya, scientific mind-nya begitu. Dan itu memang betul gitu ya. Ibu Dwi Media, oke. Di sini ada 10, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti saya tunggu satu lagi mungkin. Oke, siapa yang ada silahkan. Ini memang yang ada di dalam benak kita, bahwa ini canggih, ini pasti kaitannya sama IT, terus kemudian, nah karena canggih dan IT, jadi kalau sekolah-sekolah diminta untuk mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran, itu pasti reaksi pertama mereka adalah satu, kami tidak punya komputer, itu reaksi pertama mereka. Terus kemudian yang kedua, kami tidak punya dana untuk beli komputer, misal begitu. Kami atau di tempat kami itu listrik jangankan komputer, listrik aja belum masuk di tempat kami. Nah, misal seperti itu. Jadi itu selalu yang menjadi pertama yang disampaikan, gitu ya. Nah, padahal yang dimaksud dengan teknologi, saya mengambil kalimat dari Bu Evat gitu ya, membantu manusia dalam bekerja, sehingga di sini adalah alat bantu. Nah, jadi pasti yang disampaikan itu yang dua, yang pertama dan pasti mahal gitu ya. Teknologi dalam pembelajaran itu butuh biaya besar, harus punya laptop komputer, tadi ya listrik harus sudah ada, misal gitu. Susah, butuh keterampilan tinggi dan pengetahuan lebih, misal gitu. Kemudian ini buang-buang waktu, butuh waktu lebih untuk belajar dan memakai hingga mahir. Lalu ada juga miskonsepsi bahwa teknologi ini membuat murid kecanduan dan justru menghambat belajar. Nah, di sini nanti kita coba untuk bagaimana caranya supaya di sini teknologi yang kita inginkan di dalam pembelajaran itu justru bukan untuk justru jauh dari miskonsepsi ini, gitu ya. Di sini
Kalau ditanyakan emang susah butuh keterampilan tinggi atau pengetahuan lebih gitu ya. Jujur saya sendiri gitu ya, kalau teman-teman lihat saya gitu ya, teman-teman pasti nggak percaya kalau saya bilang saya kelahiran tahun 70-an. Usia saya sudah mau 50. Itu pasti nggak banyak yang percaya. Tapi ini benar gitu ya. Usia saya sudah mau 50 dan dibandingkan dengan teman-teman yang di bawah saya jauh, itu sebenarnya teman-teman punya skill dan pengetahuan yang jauh lebih dari saya karena saya lahir di zaman yang belum ada digital teknologi, istilahnya begitu. Dulu itu ada teknologi komputer, terus teknologi tapi teknologi informasi itu belum ada waktu itu. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat saya sekarang gitu ya, dengan tadi seperti disampaikan Bu Evat, saya sebagai Google Educator, Google Certified Innovator, Google Certified Trainer gitu ya. Saya sebagai orang yang berada di generasi X itu memang harus jatuh bangun gitu. Saya 3 kali harus ikut mengulangi tes gitu ya, karena saya ternyata cara berpikir saya itu jauh dan saya harus beradaptasi dan itu butuh waktu dan butuh effort gitu. Nah sehingga jadi kalau teman-teman yang sekarang kelahirannya setelah tahun 70 gitu ya, itu berarti sebenarnya teman-teman punya kesempatan belajar, kesempatan untuk berkembang jauh dibandingkan dengan saya gitu ya, dan bisa lebih cepat gitu. Nah sehingga justru kalau di sini, dan ini juga yang penting saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, dan ini juga kemarin pengalaman waktu saya membawa program robotik coding ke sekolah kami, dan ini kita terapkan dari TK sampai SMP gitu ya. Itu semua pada bilang bahwa ini susah gitu ya, ini susah, ini tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi saya ingatkan ke teman-teman bahwa kemarin itu ke teman-teman kami di sekolah, ke teman-teman guru, saya sampaikan bahwa kalau kita yang mengerjakan itu betul susah gitu. Tetapi kasih ke anak-anak gitu, itu mereka akan istilahnya ngutak-atik sendiri, mereka akan mencoba dan mencari tahu, dan mereka akan tiba-tiba bisa sendiri. Karena ini memang zamannya mereka, gitu, bukan zaman kita. Jadi waktu saya waktu itu saya ingat banget waktu memberi ke yang guru-guru TK itu dikasih ke pelatihan gitu ya terkait dengan coding dan robotik, wah ngomel panjang pendek gitu ya. Tapi terus kemudian sudahlah, percaya sama saya bilang gitu, kasih ke anaknya, gak usah teman-teman gak usah ngajar, kasih aja ini ke anaknya gitu. Dan ternyata memang benar, mereka mampu mereka bisa sendiri gitu ya, dan melihat dari gambar-gambarnya, terus kemudian merangkai sendiri sampai akhirnya bisa. Nah dari situ akhirnya teman-teman kami mulai percaya, oh iya berarti memang ini gitu ya, di sini ini teknologi itu kalau kitanya nggak bisa, itu bukan berarti anak kita nggak bisa gitu. Jadi jangan mengukur kemampuan anak kita itu berdasarkan kemampuan kita, itu yang salah gitu. Nah jadi ini sih miskonsepsi terkait teknologi ini yang saya perlu sampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa kalau kita sekarang ngerasanya aduh saya itu gaptek gitu ya, anak kita itu nggak gaptek Bapak Ibu. Jadi berikanlah pada mereka, biarkanlah mereka yang bereksplorasi, yang mencari tahu sendiri, sehingga akhirnya mereka betul-betul bisa lebih dari kita. Nah gitu ya. Oke, nah lanjut definisi teknologi dan integrasi teknologi. Di sini teknologi itu adalah penerapan dari serangkaian pengetahuan dan keterampilan seperti tadi yang disampaikan Bu Evat untuk mencapai sebuah solusi yang membantu manusia saat memecahkan sebuah permasalahan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam area tertentu. Nah, 3 intinya adalah bahwa teknologi itu mudah, teknologi itu tepat guna, dan ada integrasi, menggabungkan berbagai perspektif gitu. Nah,
di sini berarti pada saat kita mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi di kelas atau nanti ini teknologi diterapkan dalam pembelajaran berbasis project, itu kita tidak hanya berada atau meminta anak-anak menggunakan komputer, bukan gitu. Tapi bagaimana mereka bisa mengembangkan resources atau sumber daya yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar sekolah, di sekitar lingkungannya, untuk mengembangkan sebuah alat, prototipe, atau sistem yang bisa memudahkan dan tepat guna bagi masyarakat. Nah, intinya itu cuma itu. Sehingga integrasi teknologi dalam pembelajaran itu berarti kita membuat teknologi ini sebagai pendekatan pembelajaran yang membantu pemenuhan kebutuhan belajar murid, gitu ya. Sehingga murid-murid itu akan merasa terlibat dan mereka akan bergerak mencapai tujuan belajarnya. Kalau teman-teman yang saat ini atau mungkin baru akan gitu ya menjalani program guru penggerak, di sini teman-teman diminta untuk bagaimana mengembangkan kita guru penggerak itu kan sebagai teacher agency istilahnya gitu, kepemimpinan pembelajaran gitu ya. Kita sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Nah, untuk bisa murid itu mengembangkan student agency, itu berarti kita harus paham kebutuhan belajarnya apa dan bagaimana teknologi bisa membantu ke arah sana. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, tujuan integrasi teknologi dalam di sini baik dalam pembelajaran maupun pembelajaran berbasis project, kita kenal 5M, gitu ya teman-teman, memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Nah, di sini memanusiakan hubungan ini berarti bahwa kita pada saat melihat murid butuh bantuan dalam belajar, maka ada yang istilahnya asistif teknologi. Yang kalau assist itu artinya kan membantu ya. Jadi istilahnya teknologi bantuan belajar. Nah, teknologi bantuan belajar ini kita harus pastikan pas untuk setiap murid ini apa. Kemudian dalam memahami konsep, apakah kita sudah mengembangkan multi representasi dari materi belajar. Membangun keberlanjutan yang berarti murid tahu sejauh mana dia sudah belajar, formative assessment yang kita berikan itu ada umpan balik yang membuat mereka bisa berkembang, bisa ke arah tujuan belajarnya. Lalu memberi tantangan yang tepat gitu ya, sesuai dengan kemampuannya, memberi diferensiasi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian memberdayakan konteks gitu ya, berarti teknologi memberikan konteks yang real saat mengaplikasikan konsep. Nah, itu seperti apa? Nah, perannya bagaimana? Ini salah satu contohnya. Teknologi bantuan belajar itu gimana? Jadi contoh dalam satu kelas ada kebetulan ada murid kami yang entah itu murid kami yang disleksia, dan kemudian ada juga murid yang kurang bisa untuk melihat dengan jelas karena penglihatannya sudah mulai menurun, tapi dia punya kemampuan verbal yang bagus. Nah, sehingga kalau misal nih dalam tugas-tugas yang terkait dengan bahasa, IPS atau IPA, itu kalau dia mengetik atau menulis agak kesulitan. Sehingga akhirnya kita bantu, ada istilahnya sekarang di Google Docs ya, kalau teman-teman pakai belajar.id, di Google itu ada Google Docs yang di situ ada voice typing. Nah, voice typing ini bisa untuk murid yang kesulitan dalam menuangkan hasil pikirannya ke dalam tulisan. Dan ini ternyata bisa juga membantu untuk anak-anak yang ingin belajar speaking secara dalam bahasa Inggris gitu ya. Biasanya saya minta mereka untuk membaca dan itu disesuaikan dengan voice typingnya, dan kemudian dia akan melihat bahwa apakah pronouns-nya itu sesuai, karena kalau pronouns-nya sesuai itu akan terlihat dalam ketikannya itu
kata-katanya itu akan sesuai gitu ya. Nah, kemudian multi representasi materi. Multi representasi materi ini seperti apa? Nah, materi itu apakah sudah disampaikan ke berbagai macam format? Entah itu format teks, audio, visualisasi, video, presentasi, dan segala macamnya. Kenapa ini penting? Karena ada anak yang memang akan lebih mudah terstimulasi dengan satu atau dua format ini. Nah, sehingga multi representasi ini menjadi salah satu bagian penting gitu ya. Nah, kemudian refleksi real time. Sekarang sudah ada banyak gitu ya penggunaan teknologi untuk membuat kuis gitu ya. Ada Quizizz, Kahoot, dan segala macamnya, dan ini bisa untuk mengetahui pemahaman dasar dari murid dan membuat ia mampu untuk setelah ini saya akan kemana, keberlanjutannya itu ada. Kemudian diferensiasi, kalau teman-teman memakai Google Classroom misal dengan belajar ID-nya, teman-teman bisa mendesain personalisasi belajar. Oh, anak ini kontennya nggak bisa sama dengan yang lain. Jadi pada saat kita assign tugas itu kita bisa sesuaikan. Oh, bisa untuk kelas yang ini dengan anak ini. Untuk kelas yang ini, anak yang ini kita berikan tugas yang lain. Atau juga anak yang superior misal, yang IQ-nya tinggi, bisa jadi kita membuat mereka mengembangkan sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa mempersonalisasi belajar sesuai konten dan prosesnya yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ini juga bisa. Lalu memberdayakan konteks. Di sini konteks bekerja dengan teknologi. Itu akhirnya mereka terbiasa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teknologi, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang tidak canggung gitu ya, dan juga mereka paham bahwa teknologi ini adalah alat untuk produksi, bukan hanya sekedar mereka memakai, tetapi mereka bisa memanfaatkan dan bekerja dengan lebih baik dengan teknologi gitu ya. Nah, ini nanti saya akan memberikan praktik baik secara umum. Nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bisa kita di diskusinya gitu ya. Praktik baik terkait dengan teknologi ini berarti untuk pembelajaran berbasis proyek baik terkait dengan P5 misal seperti itu, integrasi teknologi itu sebenarnya poin utamanya adalah pertama, bagaimana membuat murid-murid kita berpikir kritis terkait dengan kemampuan bertanya dan mengkritisi informasi. Jadi teknologi di sini bukan hanya sekedar menggunakan Google untuk mencari informasi atau meminta ChatGPT untuk berpikir menggantikan otak kita. Enggak, tapi kita harus bisa dari informasi-informasi yang diberikan itu anak-anak mampu bertanya lebih lanjut dan mengkritisi ini informasinya valid atau tidak. Atau ini juga yang seringkali saya tanyakan kepada murid-murid adalah bahwa apakah kamu yakin kalau algoritma yang ada dalam sosial mediamu itu sebenarnya memberikan pemahaman yang betul-betul luas atau sebenarnya segmented, karena algoritma entah itu dari Facebook atau sosial media yang lain itu sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi mereka hanya memberikan apa yang kita suka dan bisa jadi gitu ya, kita itu tidak diberikan pandangan lain. Nah, ini tuh yang mesti kita kritisi itu seperti apa. Kemudian mandiri, pandai menata tujuan belajarnya sendiri. Kalau murid kita, jadi kayak sekolah kami karena sekarang sudah kita sudah memakai berbasis Google itu dari tahun 2019, sehingga murid-murid terbiasa untuk bekerja dengan Google Classroom, kemudian bekerja. Jadi mereka tahu, saya tanggal sekian ada tugas ini selesai, jadi saya akan mengerjakan yang mana dulu, dan kemudian jadi menata sendiri tujuan belajarnya itu sudah bisa. Kemudian kolaborasi, bagaimana mereka mulai bekerja dalam kelompok, menginisiasi kolaborasi, dan membina komunikasi itu seperti apa. Lalu kreatif, kemampuan berkreasi dengan teknologi. Nah, ini menjadi salah satu yang istilahnya praktik baik yang bisa kita kembangkan di dalam pembelajaran berbasis proyek.
Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Tadi saya sampaikan sesimpel ini teman-teman. Di PAUD misal, sesimpel teman-teman itu punya Lego ataupun punya kalau apa ya, susunan balok-balok yang dibuat sebagai kisahnya prototipe gitu ya, model pemodelan. Ayo kita coba buat pesawat misal gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat pesawat? Oh, ternyata harus ada bagian yang ini, bagian yang ini. Kenapa kok ini bentuknya seperti ini? Nah, itu jadi sesuatu yang bisa kita diskusikan dengan anak-anak PAUD. Kemudian ada yang namanya unplug coding gitu ya, teman-teman nanti kalau searching unplug coding for kindergarten itu pasti ada banyak. Ini sebenarnya terkait bagaimana kita memberikan instruksi supaya kepada ini ya, istilahnya yang gambar-gambar yang ada, sehingga mereka akan bergerak menuju ke arah tujuannya. Nah, unplug coding ini sesimpel kita punya gambar-gambar, kita punya grid, terus ini di print gitu ya, di print terus kemudian digunting-gunting dan murid-murid akan meletakkan gitu. Dia akan berjalan ke arah mana? Oh, satu langkah ke kanan, satu langkah satu langkah ke kanan, satu kali belok kanan misal gitu, atau dua langkah maju, 3 langkah mundur. Nah, itu sesuatu yang mereka harus berikan karena ini belajar tentang instruksi sederhana gitu ya. Nah, kalau di SD contohnya gimana gitu ya? Contoh ini dia belajar terkait dengan pixel art gitu. Kan kita paham bahwa yang di dalam visual saat ini pengetahuan tentang pixel ini menjadi satu yang krusial gitu ya. Nah, ini sebenarnya menggabungkan antara matematika, seni, dan juga teknologi gitu, karena mereka bisa meletakkan gitu ya, kotak-kotak ini sehingga akhirnya membentuk sebuah gambar yang kalau di istilahnya semakin kecil pikselnya itu gambarnya akan semakin halus dan semakin terlihat gitu ya. Nah, jadi kayak sekarang ini kan teman-teman melihat saya sebenarnya dalam bentuk piksel-piksel, kelihatannya utuh tapi sebenarnya kalau diperbesar lagi ada piksel-piksel di dalamnya gitu ya. Nah, kalau di SMP udah lebih kompleks lagi, misal ada IoT gitu ya. Dan saya dulu awalnya itu karena saya nggak paham IoT, saya start dari spreadsheet gitu. Karena apa? Karena itu sesuatu yang zaman dulu udah ada. Nah, jadi saya memanfaatkan formula-formula di dalam spreadsheet gitu ya, sampai akhirnya ini saya bisa kemarin membuat energy counter. Jadi saya kerjasama dengan satu kelas gitu ya. Kami membuat tim yang berbeda. Jadi ini tuh energy counter itu kita berada pada punya satu sheets yang menghitung gitu ya, yang menghitung kita tuh sudah makan apa saja hari ini dan berarti berapa energi yang kita dapat dan apakah itu cukup untuk membuat kita beraktivitas dalam satu hari ini. Nah, di situ gitu ya, waktu itu kelas itu kita bagi jadi beberapa tim. Jadi ada tim yang khusus untuk membuat database gitu terkait makanan-makanan di Indonesia. Waktu itu kenapa kita bikin ini, karena juga mereka merasa bahwa penghitung energi yang ada di luar sana itu belum bisa mengakomodir terkait dengan makanan-makanan di Indonesia. Sehingga akhirnya kemarin kita cari gitu ya database makanan di Indonesia, dan kemudian ada satu tim yang khusus untuk mereka menginputkan makanan-makanan yang mereka inginkan, termasuk juga kalau ada makanan Jepang, makanan Korea dan segala macamnya mereka masukkan, dan kemudian juga makanan-makanan Indonesia seperti soto, rawon dan segala macamnya yang nggak pernah ada gitu ya di aplikasi luar. Nah, terus setelah itu
Kenapa sih waktu itu juga mereka membuat project ini gitu ya? Karena mereka diminta istilahnya mereka itu pingin supaya teman-temannya itu tidak diet berlebihan gitu. Karena mereka selalu bilang, iya teacher, ini si A ini nggak pernah mau sarapan, jadi akhirnya dia ngantuk kalau di sekolah di kelas misal gitu. Nah, kenapa kok nggak sarapan? Iya nanti aku gendut. Nah, akhirnya kita coba, bener nggak sih kalau kita nggak sarapan, berarti istilahnya apa yang kita makan itu sebenarnya sudah cukup nggak untuk kita beraktivitas, berpikir, dan bergerak gitu ya. Dan itu ditunjukkan. Dan senang banget waktu itu mereka bisa, nih lihat nih kamu baru makan ini gitu dari semalam. Ya kamu nggak kuat kalau kamu mau kalau kamu mau sekolah hari ini kita akan begini-begini. Nah gitu. Jadi seneng banget gitu waktu itu mereka bisa membuat aplikasi ini walaupun masih sederhana, hanya ngambil gitu ya, ngambil data terus kemudian ditunjukkan dan setelah itu dipaparkan begitu. Nah, ini saya sampaikan nanti kalau teman-teman yang dapat salinan dari presentasi ini ya, ini saya berikan referensi mengajar dengan teknologi. Saya biasanya mencari di sini antara di Google itu ada teaching resources yang fokus untuk berbagai macam pembelajaran terkait teknologi, bahkan sampai yang terbaru untuk artificial intelligence itu juga ada. Teman-teman tinggal ke sana untuk eksplorasi. Terus kemudian terkait dengan teknologi, saya juga biasanya menggabungkan dengan STEM. Jadi Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Untuk K12, saya biasanya cari di dua ini. Yang pertama itu dari teachengineering.org dan dari MIT. Itu dua-duanya cukup memang dalam bahasa Inggris ya, mohon maaf, tetapi bisa kita lihat dari resource-nya itu. Baik, saya stop sharing dulu. Kita akan kembalikan lagi ke Bu Evat kalau teman-teman ingin tanya jawab. Kita sampai jam berapa, Bu Evat? Baik, Bu. Kita sampai jam. Oh, PPT-nya tadi nggak jalan. PPT-nya jalan nggak tadi? Jalan, Bu. Oh, jalan. Oke, siap. Iya, tadi mungkin salahnya aja. Karena memang belum selesai yang di slide-nya itu. Oh, oke. Siap. Nah, Bu, untuk jadwalnya sampai ini jam 3, Bu. Jam 15. Oh, oke, siap. Baik. Ya, kalau gitu saya kembalikan ke Bu Evat. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasikan, silahkan. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Febri Andrini yang telah menyampaikan penjelasan materinya yang sangat baik. Ya, kami bisa di sana belajar tentunya Ibu ya. Nah, mungkin di sini kami akan memberikan sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Nah, di sini kami berikan kesempatan mungkin dibagi 2 termin ya Bapak Ibu. Nah, termin pertama bisa diisi oleh 3 orang penanya, dan mungkin nanti bisa ada aturannya Bapak Ibu, di raise hand dulu seperti itu. Nanti akan kita tanggapi oleh Ibu Febri Andrini. Nah, mungkin dipersilakan saja kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ingin berdiskusi dengan Ibu Febri Andrini tentang terkait materi, yaitu topiknya. Mungkin teman-teman ada yang baru gabung, Ibu Yeni Triana. Ya. Selamat siang. Ya, mungkin topiknya saya kembali bacakan, yaitu mengenai ini penerapan teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya, nampaknya ada beberapa Ibu dan Bapak yang langsung bertanya. Mungkin ke Ibu Media dulu tadi yang pertama. Kami persilakan kepada Ibu Media untuk memberikan pertanyaannya ataupun saran kepada Ibu Febri Andrini untuk berdiskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Media kami persilakan. Baik, izin Ibu ya untuk off cam. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Media, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali untuk mengikuti
webinar kita hari ini dengan tema yang luar biasa, Ibu ya. Jadi kalau memang melihat dari perkembangan zaman saat sekarang, kita memang mengajar di era digital dan dengan siswa-siswa yang generasinya alfa, bisa dibilang ya Bu ya. Jadi kita harus adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini. Saya sangat menarik sekali mendengar ketika Ibu membuat sebuah proyek berbasis STEM. Karena kita tahu bahwa STEM itu pertama kali itu ada di Amerika dan sekarang sudah mulai banyak digunakan dan sampai sudah bukan STEM aja tapi sudah STEM gitu ya Bu ya, udah ada nilai A-nya. Ya, mungkin Ibu boleh berbagi ketika Ibu membuat proyek yang berbasis STEM dengan memanfaatkan teknologi, apakah di dalam setiap proses mulai sampai ke reflectionnya itu ada kendala nggak Bu? Dan mungkin STEM-nya apakah STEM saja atau sudah pernah sampai ke STEM Bu gitu? Mungkin bisa berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Media. Saya langsung jawab atau gimana Bu Evat? Belum dibuka mic-nya Bu Evat. Boleh boleh Bu kalau mau langsung jawab atau ini kita buka 2 pertanyaan lagi gimana itu Bu? Oh oke, boleh. Saya dengarkan pertanyaannya dulu saja gitu ya. Ya boleh. Baik. Silakan Bu. Ya, kepada Ibu Lia Anggraini kami persilakan. Sudah itu nanti Pak Rudi. Ya, 3 pertanyaan. Silakan Ibu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, guru hebat semua. Topik hari ini sangat menarik. Kebetulan saya mengajar IPA, Ibu di SMP. Ini mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan Ibu Media, tapi saya ingin anggaplah saya belum sama sekali mengenal atau menggunakan teknologi di pembelajaran. Jadi langkah awal sampai akhirnya nantinya proses pembelajaran yang memang benar real nih menggunakan IT teknologi itu bagaimana Ibu? Jadi anggaplah saya memang awam dari nol benar itu. Jadi karena IT ini kita dengar IT sering, tapi untuk ke pembelajarannya itu masih sangat kurang. Saya tadi sangat tertarik dengan yang robotik atau yang iOS yang kayak gitu. Ini kalau Ibu tadi kan membuat praktik baiknya itu yang akun kalori itu ya. Artinya kalau itu saya bisa membayangkan artinya Ibu membuat daftar dulu kandungan-kandungan kalori. Nanti dibuat base data seperti itu. Jadi tinggal anak-anak, oh hari ini saya makan uduk, makan ini. Akhirnya nampaklah kalorinya. Nah kira-kira untuk tema yang lain bagaimana? Atau apa yang harus kami lakukan? Seperti itu Bapak. Seperti itu Ibu. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia. Mungkin kita berikan kesempatan lagi kepada Pak Rudi Hartono. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Bu Evat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu, mungkin pertanyaannya sama tadi sama Ibu Media dengan Ibu ini tadi. Cuman saya pribadi ya, kadang saya bingung dalam penggunaan teknologi. Jujur, walaupun mungkin kami ini salah satu sekolah yang bisa dibilang mungkin lengkap lah dalam teknologi dan segala macamnya. Tetapi kadang saya masih bingung dalam penggunaannya ini mau diapain dan kayak misalnya aplikasi apa yang harus digunakan. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin seperti apa nanti kita kan terjadwal atau tersusun nanti biar sama. Kita juga mau mengaplikasikan teknologi itu kepada teman-teman juga bingung, sedangkan kita sendiri kadang tidak menggunakan itu. Jujur saya masih menggunakan sistem manual. Sedangkan seperti apa yang saya jawab di chat tadi, bahwa itu adalah sebagai alat bantu. Kalau kita gunakan sebenarnya memang akan membantu dan sangat membantu kita dalam pembelajaran. Kita enak, kita aman, dan siswa pun menarik. Karena di guru penggerak ini kita juga dituntut untuk menggunakan teknologi. Dan itu secara tidak langsung kita sudah menggunakan walaupun belum sepenuhnya. Dan saya lihat respon baik dari siswa itu sangat antusias sekali untuk kita dalam penggunaan teknologi. Nah, maksud saya itu gini, Ibu, mungkin untuk Ibu Andri, atau ada
tekniknya atau bagaimana triknya nanti kita untuk supaya nanti penggunaan teknologi itu berkelanjutan, jangan sampai pada saat kita kayak mengikuti pelatihan, udah itu apa namanya, kalau kami itu angat-angat tai ayam, maaf ya, pada saat kita udah ikuti pelatihan kita lakukan, tetapi setelah kita lama sudah dingin, itu udah berhenti, nggak kita gunakan lagi. Nah, maksud saya trik itu gimana supaya kita terus continue dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Epat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Febri Andrini, ada 3 pertanyaan dari Bapak Guru hebat semuanya. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu Febri Andrini. Yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu Media, yaitu pembelajaran berbasis STEM. Mungkin nilai A-nya mungkin bisa diperjelas lagi, Bu, apakah setiap prosesnya itu. Nah, silakan kepada Ibu Febri Andrini. Ya, terima kasih. Iya, Bu Media, terima kasih pertanyaannya. Pertama, memang kendala tadi juga nanya kendala terbesarnya apakah saya sudah sampai A. Tadi itu sebenarnya yang project energi tadi, energi counter penghitung energi tadi itu sebenarnya itu sudah sampai A, Bu. Itu sudah STEAM. Kenapa sudah STEAM? Karena waktu itu anak-anak itu sampai pada saat membagi tugas itu bukan hanya sekedar, jadi itu sebenarnya yang kita buat itu hanya satu produk gitu ya, jadi satu interface dari interface dari energy counternya itu, dan kemudian itu sampai pada tahapan di mana mereka itu kalau kita memberi betul-betul saya membuat kelompoknya itu dari yang ada yang programming, ada yang memang fokusnya di database, ada yang fokusnya di function dari spreadsheet-nya, terus kemudian ada yang mendesain gitu ya, sampai pada mendesain logonya, terus kemudian sampai pada materi marketing dan materi pemasaran, sampai pada mereka mempresentasikan ke publik gitu. Nah, sehingga pada saat itu sebenarnya sudah sampai A, dan waktu itu kita memakai memang salah satu aplikasi yang mana mereka membuat waktu itu pakai AR ya, pakai augmented reality untuk memunculkan gitu ya, memunculkan berbagai macam makanan gitu ya dalam bentuk AR. Terus kemudian setelah mereka klik di makanannya itu muncul muncul data dari gizi dan segala macamnya. Nah, itu waktu itu sampai ke situ gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa di dalam proyek ini itu memang ada banyak sekali mata pelajaran yang terlibat, dan kendalanya terbesar pertama itu adalah memang membiasakan teman-teman kita, karena ini sesuatu yang nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi saya memastikan bahwa rekan-rekan di sekolah itu juga ikut gitu, terlibat dalam proyek ini. Nah, sehingga pada saat proyek ini berjalan, itu saya dibantu bukan hanya dari guru matematika, saya waktu itu guru matematika, tapi juga sebagai guru IPA itu juga ikut terlibat, terus kemudian guru seni juga ikut terlibat, guru IT juga terlibat. Nah, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah proyek yang seperti itu tadi. Nah, membuat kita sepakat untuk kita sesimpel nih Bu Media ya, sesimpel ini nanti gimana planningnya dari awal sampai akhir. Ini kita lakukan waktu itu bukan untuk P5 ya, karena kita belum ada P5 waktu itu. Ini saya lakukan pada saat sebagai project intra gitu. Jadi performance of understanding dari murid-murid itu kita minta dalam bentuk project ini. Nah,
sehingga mereka pun juga paham gitu. Nah, dari sisi kendalanya adalah pertama kita mesti melihat dulu gitu kesesuaian, karena ini fokusnya adalah CP-nya ya. Kalau sekarang kita bicara CP, capaiannya adalah sesuai dengan intra masing-masing. Nah, kita harus memastikan bahwa walaupun dia bekerja di sisi misal di sisi desain misal, itu juga tidak dia tetap paham bagaimana desain itu juga akan bisa memunculkan dari data-data terkait dengan gizinya misal gitu. Nah, jadi mereka pun juga harus tahu ini gizi ini dihitungnya seperti apa. Jadi mereka pun juga istilahnya semuanya itu tetap berpatokan kepada CP yang sama gitu. Nah, di sini nih yang biasanya kesulitan itu adalah menentukan capaiannya terkait dengan proyek ini itu apa untuk setiap mapelnya, dan sehingga memastikan bahwa anak itu kita tidak melihat di proyeknya, kita tidak melihat hasil akhir dari proyeknya, tapi dari prosesnya gitu. Bagaimana kita memastikan bahwa proses asesmen formatif sumatif yang kita berikan ke mereka itu betul-betul sesuai dengan capaian yang kita inginkan. Gitu sih Bu Media, itu kesulitan terbesar seperti itu. Kemudian kesulitan terbesar kedua adalah tentunya mencari ide gitu ya. Jujur pada saat membuat proyek itu saya sama sekali nggak ada ide. Dan tapi saya tahu bahwa ini sesuatu yang bisa saya lakukan, bisa kita coba gitu. Saya nggak pernah bilang bahwa saya bisa, ayo kita coba gitu. Saya nggak tahu ini gimana caranya, tapi saya akan coba. Nah, sehingga waktu itu dengan kolaborasi dari berbagai dari teman-teman, akhirnya bisa terwujud proyek ini. Nah, jadi intinya itu sekadang itu juga ada kita berani nggak ambil resiko ini gitu, karena kadang-kadang teman-teman juga merasa bahwa waduh ini nanti kalau gagal gimana. Ya saya melihatnya ini bukan kegagalan, tapi kalaupun ini tidak berhasil, istilahnya produk ini kemarin tidak jadi misal gitu, itu paling tidak murid-murid itu sudah paham bahwa ini tuh adalah untuk membuat mereka memahami terkait dengan kandungan gizi di IPA-nya gitu ya. Di matematika mereka waktu itu matematikanya kami kaitkan dengan function gitu. Kenapa? Karena function itu adalah sebuah iterasi gitu ya, iterasi yang terus-menerus dari sebuah persamaan. Nah, sehingga akhirnya kita kaitkan dengan itu. Kemudian dari sisi bahasanya itu bagaimana kita mempromosikan atau menyampaikan kegunaan dari jadi waktu itu dari sisi bahasa pun, dari sisi deskripsi, dari sisi narasi, dari sisi juga bagaimana memakai memakai aplikasi ini, itu pun juga kita buat di situ. Jadi dari sisi bahasa, dari sisi bahkan IT-nya itu juga sesuai dengan CP-nya masing-masing. Itu sih Bu Media. Jadi moga-moga ini ya bisa membuka lebar gitu. Kalau terkait dengan STEM atau mungkin sekarang menjadi artnya, kadang itu saya melihatnya teman-teman untuk mencapai artnya, A-nya itu lebih ke karena saya melihatnya teman-teman itu suka mengkotak-kotakkan gitu antara art dengan mata pelajaran yang lain gitu ya. Padahal sebenarnya dalam seni itu adalah sebuah perwujudan dari mata pelajaran yang lain. Sesimpel misal contoh membuat batik itu sebenarnya ada IPA-nya, ada matematikanya juga gitu, dan ada seninya karena dari bentuk dan segala macamnya, tapi tidak pernah kita eksplor seperti itu. Gitu sih Bu Media. Jadi mencoba untuk melihat dari sekeliling kita ini apa sih yang kita lakukan ini, kemudian kita coba bedah untuk dari berbagai sisi perspektif mata pelajaran yang ada di sekolah kita gitu. Nah terus saya mungkin langsung melanjutkan ke pertanyaan Bu Lia gitu ya. Tadi saya sampaikan Bu Lia bahwa di sini
untuk guru yang sama sekali nol. Saya awalnya tuh tadi saya sampaikan ya, saya guru yang saat ini usia saya sudah istilahnya sudah jelita, jelang 50 tahun gitu ya. Jelang 50 tahun itu pasti beberapa teman yang seusianya hampir sama saya itu pasti ngomong susah gitu, karena memang susah gitu. Bekerja dengan teknologi itu bukan sesuatu yang mudah untuk generasi saya, generasi X. Nah, tapi yang saya selalu sampaikan kepada murid-murid saya adalah, kita kayaknya bisa melakukan ini dengan aplikasi ini, misal, tapi aku nggak tahu caranya. Ayo kita coba bareng-bareng. Itu hal pertama yang paling sering saya lakukan. Nah, terus kemudian yang kedua, cari ide. Cari ide itu berarti Ibu coba saja melihat dari sisi di Bengkulu misal gitu ya. Di Bengkulu ini apa sih gitu yang menjadi dasar dari kegiatan sehari-hari. Nah, dari kegiatan sehari-hari itu kira-kira alat bantu apa? Baik dari sisi mekanis, dari sisi komputer, dari sisi informasi yang dibutuhkan supaya bisa bekerja dengan lebih efektif. Kalau seringkali juga kadang ada yang bilang di tempat saya itu kebanyakan petani atau di kebun, bekerjanya di kebun, sehingga tidak butuh teknologi. Saya bilang itu salah gitu, karena yang namanya teknologi itu adalah apapun yang membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Nah, sehingga sesimpel misal bagaimana caranya kita membuat misalnya ini pun juga lagi saya coba tapi belum berhasil, adalah bagaimana caranya membuat sistem pengairan otomatis misal gitu ya di taman sekolah kita, yang mana nggak perlu kita tidak perlu butuh misal yang bisa diprogram misal gitu ya, yang bisa diprogram jam sekian itu airnya nyala dan jam sekian itu mati. Nah, itu sesuatu yang oh iya ya, gimana ya caranya ya. Nah, itu bisa kita sampaikan ke murid-murid kita dan kira-kira gimana caranya kita mengatasi itu. Nah, terus kemudian kayak sesimpel waktu itu adalah kita ternyata di sekolah ini butuh tempat sampah misal gitu ya, butuh tempat sampah untuk memilah misal gitu. Butuh tempat sampah untuk memilah, kira-kira kita bisa pakai bahan apa untuk membuatnya, dan bagaimana struktur dari tempat sampah itu kita buatnya bagaimana. Nah, itu bisa kita diskusikan dengan mereka, dan sesimpel waktu itu kita mau pakai istilahnya apakah perlu di dalamnya itu ada sekat-sekat dan segala macam. Nah, ini tuh sesuatu yang menurut kita tadinya itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang berbau teknologi. Ini adalah teknologi gitu. Bahkan sesimpel misal ke anak itu memakai bahan kayak misal selama ini piring itu terbuat dari batu, atau terbuat dari keramik, dari apa. Terus tiba-tiba mereka bilang, aku mau bikin piring misal, atau kemarin saya sempat lihat gitu ya, ada seseorang yang sudah mencoba membuat batu bata dari serpihan baju bekas yang akhirnya dipotong kecil-kecil sampai jadi serbuk benang dan dicampur sama lem atau apa saya lupa, sehingga dan itu dibentuk jadi seperti bata-bata, dan itu kan sesuatu gitu. Nah, itu sih sebenarnya Bu Lia yang justru dipentingkan dalam berteknologi di dalam pembelajaran. IT itu saya menggunakannya biasanya antara satu memang untuk mencari informasi atau untuk memproses informasi. Jadi kalau mencari informasi kayak tadi ya, saya mencari informasi dengan Google Search misal, atau dengan YouTube, atau dengan sekarang ada ChatGPT. Nah, itu sesuatu yang kita cari informasi. Tapi kemudian bagaimana kita memproses informasi dengan IT? Kalau teman-teman sekarang kan pasti sudah punya belajar ID ya. Nah,
belajar ID itu kan pakai Google. Kalau di Google, teman-teman di situ ada Google Docs, misal gitu ya. Itu bisa dipakai untuk membuat murid-murid menceritakan kembali hasil pemikirannya, misal gitu, terkait dengan informasi-informasi yang mereka terima. Terus kemudian, misal tadi pakai Google Spreadsheet untuk memproses data-data yang mereka dapat, misal gitu. Atau memakai Google Slides untuk membuat presentasi-presentasi. Nah, itu sebenarnya bisa. Jadi guru IPA, saya sangat senang banget diskusi sama guru IPA biasanya gitu ya, karena di situ saya jadi bisa membuat matematika itu jadi lebih relevan kalau digabungkan dengan mata pelajaran lain gitu. Nah, sehingga akhirnya anak-anak jadi lebih paham, oh ternyata matematika ini digunakannya seperti ini, caranya tuh begini, yang wujud nyatanya itu begini. Nah, itu sih saya seringnya banget begitu. Waktu itu saya juga pernah ada project gitu ya, bahkan sama olahraga gitu. Matematika, sains sama olahraga. Matematikanya, jadi waktu itu olahraganya adalah terkait fitness atau apa sih, saya fit itu kebugaran gitu ya. Nah, kebugaran itu ada namanya satu tes namanya BIP test gitu ya. Nah, BIP test itu bisa dilakukan dengan prosedur seperti ini. Terus kemudian satu kelas itu kayak saya bagi menjadi beberapa kelompok dengan tugas yang berbeda-beda juga, sehingga akhirnya mereka kemudian bisa menyimpulkan sejauh mana kebugaran murid-murid di sekolah kita gitu. Nah, itu saya juga kerja sama guru IPA untuk melihat ini dari sini apa nih mau yang dilihat gitu. Oh, kita mau lihat terkait velocity misal begitu, atau terkait dengan bagaimana cara kerja tubuh pada saat berolahraga. Nah, itu mereka lakukan di situ. Itu sih, Bu Lia. Moga-moga bisa ini ya. Jadi langkah awalnya itu sebenarnya justru ngelihat ke sekitar kita ini. Ini apa nih yang bisa kita angkat gitu ya. Sesimpel nih, saya selalu mempertanyakan, kenapa kok ini kita lakukannya begini gitu. Nah, itu baru tuh mulai, oh iya ya, kenapa ya? Apa landasannya? Bisa nggak kita pakai dengan cara yang lain? Nah, itu sebenarnya sudah mulai kita membuat pertanyaan-pertanyaan atau membuat ide terkait dengan project based ini gitu. Nah, kayak misal saya di sini di Klaten gitu ya. Saya bukan asli Klaten. Saya dikirim ke Klaten karena awalnya saya di Depok, terus dikirim ke Klaten untuk mengembangkan sekolah di sini gitu ya. Nah, terus waktu itu ya saya cari gitu, apa sih yang ada di Klaten ini yang membuat istilahnya supaya anak-anak di sekolah saya itu mereka tuh betul-betul tahu apa sih sumber daya yang ada di sekitar mereka. Istilahnya kalau mereka nanti suatu saat gitu ya, entah berada di tempat lain, mereka itu paham bahwa mereka itu bergerak dengan sumber daya yang ada. Nah, jadi kalau teman-teman yang PGP kan pasti sudah ini ya, sudah sering kita berbicara terkait dengan bagaimana aset based gitu ya, bergerak berdasarkan aset. Nah, itu juga kita gunakan pada saat mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi ini gitu. Jadi bukan terkait IT dan teknologinya, betul itu bisa membantu, tetapi kalau seumpama ibu belum, saya sama sekali belum, kan tadi anggapannya saya belum tahu gitu ya, itu justru kemampuan ibu untuk melihat ke resource sekitar, terus kemudian IT itu sesimpel ibu hanya gunakan misal untuk hanya akses ke Mbah Google misal begitu, itu sudah satu hal yang bisa ibu lakukan. Bahkan hanya sekedar menggunakan YouTube misal untuk mencari informasi, tapi cara memproses informasinya ibu masih menggunakan cara-cara yang konvensional, itu pun nggak masalah. Nah, tapi terus kemudian perlahan-lahan ibu bisa belajar, representasi dari processing informasi. Saya tuh kalau memproses informasi itu keluarannya apa sih gitu. Keluaran informasi istilahnya data
dan informasi. Data itu kan sesuatu yang fakta data gitu ya. Terus kemudian menjadi yang kita olah sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah informasi dan pengetahuan. Pengetahuan itu berarti sesuatu yang bermakna. Maknanya buat kita apa? Nah, jadi kemampuan memproses ini kita pun juga harus punya gitu Bu. Jadi apa sih keluaran dari memproses informasi itu, dari kesimpulan, dari tindakan, dari keputusan-keputusan yang kita buat. Nah itu kan dari cara kita memproses informasi gitu. Jadi bahkan nih sesimpel kalau misal Ibu nih ya, apalagi bagian yang IPA, saya suka tuh kalau usul ke teman-teman IPA itu coba, kan sekarang banyak sekali ya informasi tentang entah itu tentang kesehatan atau apa yang sebenarnya misleading atau tidak mengarahkan kita ke arah yang salah sebenarnya. Itu boleh loh kita misal nih, kita dapat informasi kayak contoh nih, misal buah tomat bisa menyembuhkan penyakit apa gitu misal gitu. Nah itu kita sampaikan ke murid-murid misal gitu ya. Oke, coba kalian analisa apakah artikel ini itu valid atau tidak, benarkah buah tomat itu bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah itu mereka terus kemudian akan menggali buah tomat itu kandungannya apa, terus apakah ada referensi-referensi terkait dengan itu. Nah gitu Bu, jadi sebenarnya di sini kemampuan kita untuk justru bukan penggunaan teknologinya, tapi cara kita memantik dengan pertanyaan dan juga membuat mereka, kalau istilahnya gini, saya mungkin langsung ke juga nanti ke sedikit menyinggung pertanyaan Pak Rudi. Kalau Bapak yang bingung itu wajar gitu, karena kan mungkin Bapak nggak pernah, jarang memakai. Tetapi kalau anak-anak yang kita minta, oke, kira-kira kalau kamu, dan ini sering saya lakukan, kalau kamu saya minta untuk membuat ini, kamu mau pakai apa? Itu langsung mereka kan bilang, aku mau pakai ini, aku mau pakai aplikasi ini, aku pakai aplikasi ini, aku pakai aplikasi ini. Nah, jadi akhirnya yang kadang saya nggak tahu, itu apa gitu. jadi saya suka, terus mereka tunjukkan sama saya, ini gini loh teacher, ini tuh begini. Oke, gitu. Nah, gitu sih Bu Lia, moga-moga bisa ini ya, dapat idenya ya. Nah, kalau terkait dengan supaya penggunaan teknologi itu berkelanjutan, dari saya coba kembalikan lagi tadi ke istilahnya, saya tadi menjelaskan bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran gitu ya. Nah, sesimpel Bapak itu kayak misal, bagaimana sih dengan teknologi ini saya bisa membantu murid-murid saya belajar dengan lebih baik, itu yang pertama. Jadi kayak contoh, misal si anak ini kesulitan, dia mengalami disleksia dan segala macamnya, bagaimana saya harus bisa membuat teks itu terbaca oleh dia. Kadang itu anak kayak misal nih, sesimpel ya Pak Rudi, kalau ada anak yang disleksia misal, itu dia melihat huruf kan, bentuk font itu macam-macam ya gitu. Bentuk font itu macam-macam. Kadang itu dia melihat kalau kayak misal yang tadi, yang PPT tadi yang saya buat, itu sebenarnya agak kurang friendly untuk anak-anak yang disleksia. Kenapa? Karena bentuk A-nya itu yang bulat yang hampir sama kayak O. Nah, itu yang harus hati-hati gitu, karena anak yang disleksia akan melihat itu seperti O gitu. Jadi terus kemudian G-nya gitu juga ya. G-nya itu yang antara D sama P sama B gitu ya, sama G itu hampir sama. Terus D sama Q itu kan memang dibalik gitu ya. Nah, itu tuh juga yang harus kita pahami untuk teknologi bantuan belajar untuk anak-anak kita itu seperti apa. Sesimpel memilih font Bapak Ibu ya. Terus habis itu kalau misal bagaimana kita membuat multi representasi materi seperti tadi saya sampaikan. Sesimpel Pak
Rudi gitu ya, tahu oh anak saya itu akan respon kalau saya kasih sesuatu yang infografis. Oh anak saya akan respon kalau saya beri dalam bentuk audio gitu. Oh anak ini akan respon kalau bentuknya tutorial video. Nah jadi di sini apakah kita sudah memenuhi itu? Kalau bilang, waduh kayaknya ini ya effort banget. Memang iya gitu. Nah makanya butuh kerjasama gitu ya dengan guru-guru IT di sekolah supaya mereka ikut membantu kita gitu dalam mengembangkan representasi materi ini. Terus refleksi, misal oh saya belum pernah pakai apa-apa tapi saya paling suka pakai Kahoot misal atau pakai Quizizz misal untuk tahu sejauh mana saya anak-anak paham dengan materi, itu pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi intinya bahwa tadi peran-peran teknologi sebagai teknologi bantuan, multi representasi materi, refleksi, kemudian diferensiasi. Memungkinkan nggak kita memberikan diferensiasi kepada murid-murid kita gitu ya, dan bagaimana menggunakan teknologi ini untuk kolaborasi real time. Jadi kayak misal, oh ada anak yang kita ingin selama dia bekerja kelompok itu mereka bisa berinteraksi dan bekerja sama dalam satu file yang sama. Nah, kalau di Google itu ada share share ini istilahnya fitur berbagi. Nah, itu akhirnya kan dia bisa dengan dalam waktu yang sama mengerjakan mengerjakan tugas yang sama dan mereka bisa sama-sama mengerjakan itu di rumah juga, misal gitu ya. Jadi mereka terbiasa berkolaborasi dan berkomunikasi dalam teknologi itu udah biasa. Gitu sih Pak Rudi, moga-moga istilahnya berkelanjutannya seperti apa. Coba kita lihat dari 5 itu tadi aja. 1, oh saya start dari membuatnya untuk membantu belajar dulu deh gitu. Paling tidak saya perhatikan anak-anak yang mungkin kesulitan gitu ya. Mereka kesulitan untuk memahami instruksi, itu apa yang harus saya berikan, tanda-tanda atau sign-sign apa yang harus saya buat, misal gitu, untuk membuat mereka paham. Apakah memungkinkan juga untuk misal saya buat peraga-peraga yang saya print, misal begitu. Nah itu teknologi bantuan. Kemudian bisa ke materi. Jadi untuk memahami konsep, apakah kita sudah menggunakan multi representasi tadi, terus dipakai untuk refleksi, sudah sering nggak dipakai untuk refleksi, terus untuk diferensiasi dan untuk memberdayakan konteks. Nah sehingga kalau 5 ini diwujud Pak, itu insya Allah murid-murid kita itu akan banyak terbantu dan terwujud tadi istilahnya student agency, mereka bisa mandiri, bisa mengelola dirinya sendiri untuk menuju ke tujuan belajarnya, kurang lebih gitu. Saya kembalikan lagi ke Bu Evat, silakan Bu. Baik, luar biasa ya, jawaban dari Bu Andrini, luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu penanya, mungkin ada yang mau ini menambahkan atau ada yang kurang jelas seperti itu? Iya, silakan. Ya. Sudah jelas Pak Rudi? Alhamdulillah udah jelas dan insya Allah nanti. Ya. Kita coba ya Pak Rudi, karena Ibu Andrini kan kami mungkin belum sedalam yang Ibu Andrini lakukan seperti itu. Ya, masih sebatas kayak aplikasi ya ini Google Forms itu ya Pak Rudi ya. Ya betul sudah. Nah, Ibu Media ataupun Ibu ya. Iya Pak. Ibu Media ataupun Ibu Lia. Nah, sepertinya udah jelas ya. Baik, Bapak Ibu, guru hebat, kita masuk aja ke termin yang kedua. Di sini saya buka 3 penanya. Tapi mungkin Ibu Andrini mau minum boleh ya Bu ya? Ya, siap. Ya, untuk 3 penanya, karena waktu masih sampai pukul 3, jadi masih ada waktu. Silakan kepada penanya yang mau menyampaikan pendapatnya atau mau belajar bersama dengan Ibu Andrini.
Kami persilakan. Itu ada Pak Yudi tuh mau nanya Bu Eva. Ya, ada oh itu karena itu orange dia nggak nampak itu apa. Iya. Oke, baik. Pak Medi ya. Ya, silakan Bapak. Baik, mohon maaf Bu, Kak, saya terlambat. Sebenarnya saya lagi sama Bapak Diki Irawan juga di sini, di ruang podcastnya dia tercinta. Iya, Bapak. Jadi agak Silakan, Pak. marah, Bu. Ya. Maaf Bu. Jadi mau sharing aja nih. Boleh. Saya udah dapat sepilan gitu kan terkait apa namanya pengalamannya dari Ibu ya sebagai materi dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik untuk apa lebih banyak tahu gitu Bu terkait misalkan ini kan rencana saya sama Pak Diki Bu ya. Ini kan kita beda jurusan nih Bu. Saya di fisika, Bapak Diki itu di sejarah gitu. Oke. Ya, jadi mohon doanya kami berencana untuk mengikuti sebuah event lomba internasional gitu Bu ya, yang diadakan di Universitas Udayana. Oke. Bidang riset penelitian. Oh ya. Nah, jadi kiat apa yang apa namanya? Biar kita tuh bertemu Bu. Kita ini mau mengembangkan media. Kalau Pak Diki ini kan dia basicnya R&D. Saya juga kita udah sama tinggal kita ini mau mengembangkan sebuah media. Nah, ngemas medianya itu lebih enak itu maksudnya dia itu lebih mudah untuk apa dipublish di bidang teknologi itu kira-kira kan sekarang yang lagi hot tuh AI, AR gitu Bu. Nah, biar bertemu di dunia pendidikan kira-kira gimana tuh Bu? Kalau AR itu kan lebih ke media pembelajaran spesifik ke mata pelajaran gitu Bu ya. Kalau misalkan kita mau bahas yang global kayak misalkan kurikulum, terus apa namanya perkembangan pendidikan, nah itu gimana Bu? Minta masukan, minta sharing karena Ibu kan udah banyak pengalamannya, terus Ibu udah sering ikut lomba, jadi biar tertular. Gitu. Oke, Pak Yudi, saya coba gini karena gini, saya mesti klarifikasi dulu. Kalau saya ikut lomba itu saya jarang ikut lomba yang justru tidak ada sangkut pautnya dengan praktik baik yang sudah saya lakukan, gitu. Nah, jadi saya justru mau nanya dulu sampai Yudi, gitu. Kira-kira yang mau diangkat sesuai konteksnya Pak Yudi apa dulu? Karena kalau mau ikut istilahnya terkait dengan lomba-lomba inovasi seperti itu pasti yang ditanya pertama kali adalah kesesuaian dengan konteks dan urgensinya apa gitu. Nah, jadi saya justru nanya balik nih sama Pak Yudi gitu. Kira-kira apa nih yang mau diangkat dari urgensi dan kesesuaian konteksnya? Apa Pak Diki? Kita tuh mau ada tema sebenarnya Bu. Temanya itu tentang pendidikan Bu. Jadi kalau pendidikan kita mau spesifiknya itu apa namanya? Yang lagi ngetren itu kan mungkin penyusunan penyusunan instrumen itu bisa nggak Bu? Penyusunan instrumen penilaian kayak gitu yang di kurikulum Merdeka sekarang itu yang masih dalam artian banyak guru itu kan yang masih bingung kan terkait misalkan bagaimana apa namanya padahal sudah banyak apa namanya cara mengambil CP kayak gimana, kemudian narasinya seperti apa, tapi kan yang saya lihat ini kan metodenya ini masih dalam artian masih konvensional gitu Bu ya. Dalam artian ya walaupun di dunia teknologi tapi masih dalam kayak publikasi ilmiah, webinar kayak gitu Bu ya. Jadi kita membuat media yang dia itu yang dia itu tidak hanya tidak hanya sasarannya itu guru-guru muda gitu Bu. Jadi sekarang ini kan mohon maaf ya, Bu, mungkin Ibu termasuk maksudnya misalkan tadi Ibu bilang saya sudah tidak muda,
gitu ya. Tapi kan ada maksudnya sepantaran ibu itu maksudnya udah malas dengan teknologi kayak Iya, gitu. benar-benar. Ya kan, Benar. sedangkan ibu itu termasuk orang yang sangat menggandrungi teknologi. Nah itu. Jadi gapnya itu, Bu. Jadi kita ingin menciptakan media bagaimana yang apa tadi dibilang generasi old sama generasi yang ini mampu mampu lebih wise gitu, lebih tertarik ketika menerima teknologi. Oh ternyata tidak seseram itu, dan semua ketika kita membuat media itu kalangan tua sama kalangan muda itu bisa menggunakan media itu, Bu. Jadi itu, Bu, yang penting kita lebih ke situ, Bu. Oke. Pak Yudi, saya mau tanya dulu nih. Pak Yudi tadi cerita, Pak Yudi berarti mata pelajarannya apa? Saya fisika, Bu. Fisika. Pak Didi tadi apa? Pak Diki tadi apa? Sejarah. Sejarah. Oke. Kalau saya nanya Pak Yudi sama Pak Diki, apa yang kalau misal fisika dan sejarah itu dijadikan satu, dikolaborasi, kira-kira apa yang bisa diwujudkan dari situ? Apa itu? Nah, itu justru benang merahnya tuh justru di situ, Pak Yudi, gitu. Karena kalau ini pikiran saya ya, saya memang enggak terlalu pintar fisika. Tapi dalam bayangan saya sebenarnya ada banyak sesuatu yang terkait dengan fisika itu yang berubah sepanjang sejarah gitu. Nah, sesimpel di dalam fisika itu terkait dengan apa ya, fisika itu biasanya materinya entah itu terkait dengan kalor, terkait dengan termodinamika, terkait bagaimana penggunaan, misalnya sesimpel apakah kita bisa mengembang, jadi kayak istilahnya gini, bagaimana Bapak Ibu bisa Pak Yudi sama Pak Diki itu bisa membuat sebuah media pembelajaran yang membuat murid-murid itu tertarik dengan fisika dan sejarah, tapi bukan dari belajar kontennya gitu, cuman gimana membuat mereka menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sesimpel mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fisika dan sejarah. Itu gitu. Kalau seumpama Bapak bisa gitu ya, karena justru saya melihatnya, saya lagi tertarik ini untuk benar-benar membuat pembelajaran sejarah itu bisa terkait dengan fisika, dengan IPA. Fisikanya berarti Bapak SMP atau SMA? SMA, Bu, SMA. Kita SMA. SMA. Pak Diki juga SMA ya? Ya, Diman Icai. Kenapa? Diman Icai. Oh, oke. Terus IC katanya. Kenapa? Katanya IC, terkenal es krim. Man es krim. Oh, oke. Ya, nah jadi gitu. Kalau seumpama Bapak justru mengambil sisi, karena belum pernah ada gitu. Saya ini juga lagi coba untuk bisa membuat pembelajaran IPA dan IPS. Kalau di kami karena SMP ya. Kalau SMP berarti kita masih IPA dan IPS. Tetapi saya justru ingin mencoba bagaimana kayak misal fisika terkait dengan termodinamika, atau fisika terkait dengan bahkan sesimpel fisika terkait dengan pesawat sederhana saja, Pak, gitu ya. Bagaimana pesawat sederhana itu dari zaman Majapahit sampai zaman sekarang itu bentuknya seperti apa? Sangat menarik. Saya mendapat itu walaupun ya memang ini masih sekedar konten ya, tapi sebenarnya justru membuat dari sisi teknologinya itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita kembangkan, dan nanti ke depannya itu seperti apa. Sesimpel alat membajak sawah misalnya seperti itu, Pak. Alat membajak sawah itu dari yang saya lihat dari zaman
istilahnya yang masih memakai besi yang didorong gitu, itu masih ada sekarang gitu kan ya. Tetapi apakah kita bisa membuat anak-anak untuk berimajinasi gitu, terus kemudian memikirkan, jadi istilahnya design thinking. Nah, bagaimana membuat anak-anak itu memiliki design thinking dengan memasukkan unsur fisika dan sejarah, dan itu diaplikasikan ke pembelajaran, dan itu nanti hasilnya bagaimana gitu. Itu juga bisa. Saya nggak tahu ini nanti inovasinya Bapak lebih kepada action research atau gimana, atau Bapak membuat sesuatu. Tapi kalau saya justru sesimpel bagaimana bisa mengembangkan kehidupan masa lalu dan masa sekarang itu ditarik dari berbagai sisi, baik itu dari sejarah, fisika, kimia, bahkan seperti itu, yang akhirnya bisa membuat orang-orang itu merasa bahwa oh ya, memang dulu kita melakukan begini karena seperti ini, tapi sekarang kita bisa seperti ini, gitu sih Pak Yudi. Kalau saya sesimpel itu ya, gitu. Sangat mencerahkan Bu Andri. Jadi jangan, ya tapi itu biasanya orang nggak pernah orang jarang mengambil sisi itu gitu, karena biasanya yang sering diambil adalah buat konten gitu, kontennya masih sendiri-sendiri, entah konten sejarah, konten fisika itu sendiri-sendiri. Nah ini kalau bisa dilebur gitu. Siap, terima kasih Teacher Andri. Sama-sama. Sukses juga buat untuk ikut lombanya. Moga-moga bisa bisa mendatangkan perubahan ya di sekolah gitu. Intinya kan kita ikut lomba supaya bisa berubah di sekolah juga. Amin. Ya. Tapi kalau di sekolah Pak Yudi sendiri gimana Pak? Guru-guru di tempat Pak Yudi untuk terkait dengan pembelajaran dengan teknologi seperti apa? Kalau masalah teknologi, sarana prasarana kami alhamdulillah sudah sangat baik, Bu. Oke. Kemudian guru-guru juga karena usianya misalnya kisarannya generasi apa kita nampak di tahun 90-an sebenarnya ya. Oh, oke. Generasi milenial gitu ya. Jadi siap. Guru-guru di sini sudah, sebenarnya kalau masalah teknologi insya Allah sudah mampu. Gitu. Dan yang kita bingung, yang masih kita kurang itu adalah action. Apa sih yang perlu kita, maksudnya apa sih yang perlu kita lakukan untuk biar teknologi itu sangat bisa bermanfaat untuk kita tadi dalam proses pembelajaran tadi gitu. Itu aja. Oke, siap. Berarti di sekolahnya Pak Yudi semua ada yang angkatan saya nggak? Ada Bu, ada. Ada. Tapi nggak banyak. Hanya berapa ya? Dua mungkin. Oh, hanya 2 atau 3. Oke. Saya juga di sekolah saya yang paling ini sih, cuma paling ada dua atau 3 yang satu generasi sama saya, tapi semuanya rata-rata. Nah ini Pak Lela tuh kasih ide nih keterkaitan ilmu fisika dan sejarah. Nah ini bisa nih dikembangkan. Nah gini sebenarnya Pak Yudi, kalau generasi milenial, nah ini juga generasi milenial dan saya bicara terkait generasi milenial dari sisi guru ya gitu, bukan dari sisi kalau murid-murid kita sekarang kan semua generasi alfa ke atas gitu. Tapi kalau dari guru-gurunya generasi milenial ini adalah mereka sebenarnya yang merasakan perubahan terbesar gitu. Kalau istilahnya kalau dulu Pak Yudi masih ngalamin BlackBerry nggak? Woi, jangan BlackBerry Bu, Motorola yang buat mukul anjing. Nah, berarti kan Pak Diki itu adalah generasi yang menyaksikan bagaimana teknologi itu berubah sangat cepat dari yang Motorola kayak batu bata sampai akhirnya jadi HP yang Android.
Itu generasi Pak Yudi dan teman-teman angkatan 90 yang terlahir di tahun 90-an itu yang menyaksikan itu, gitu kan. Nah, jadi secara psikologis Pak Yudi, sebenarnya generasi-generasi milenial ini yang paling mudah untuk beradaptasi karena mereka melihat perubahannya itu signifikan, gitu. Nah, tapi juga perlu disadari bahwa di dalam pendidikan masalahnya cara guru-guru itu mengajarkan kepada generasi-generasi milenial dan seterusnya itu masih sama seperti pada saat generasi saya, gitu, di mana informasi itu masih satu arah, gitu kan, sehingga cara Pak Yudi dan teman-teman saat ini walaupun ada teknologi itu masih seakan-akan mengutamakan guru ini yang sebagai sumber informasi, gitu. Nah, sehingga justru Pak Yudi kalau dan teman-teman sekarang gitu ya, apa yang sering saya sampaikan ini tuh bukan masalah kita memakai teknologi, tetapi bagaimana kita menimbulkan berpikir kritis pada anak-anak dengan teknologi, gitu. Kita sudah siap nggak kalau anak-anak itu mengajukan pertanyaan yang kita nggak bisa jawab? Iya kan? Nah itu tuh kalau guru milenial pun juga kadang masih takut gitu Pak, gitu. Karena mereka merasa, waduh nanti saya kalau ditanya sama anak-anak dan nggak bisa jawab gimana? Kalau saya nyantai aja, oke, karena saya nyampaikan saya bukan orang yang tahu segalanya, tapi saya bisa ajari kamu untuk mencari ke tempat yang sesuai. Nah, itu yang biasanya saya sampaikan Pak Yudi. Jadi di sini kayak Pak Rudi tadi juga nyampaikan kita belum tahu, belum pernah pakai, apalagi Bu Lia tadi ya juga bilang saya belum pernah pakai, nggak apa-apa Bu gitu. Tapi sesimpel kita coba untuk membuat mereka justru lebih banyak mengajukan pertanyaan, mengkritisi informasi, tahu mana yang hoax dan tidak, misal begitu. Terus tahu bahwa segala informasi itu kita harus lihat ini tuh dari sumber keberapa, misal gitu. Nah, itu tuh kebiasaan-kebiasaan seperti itu tuh justru yang harus ditanamkan Pak Yudi dan Pak Diki gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak terbiasa untuk memberikan informasi yang istilahnya bukan dari sumber yang yang sumber pertama, atau membuat mereka anak-anak kita akhirnya tidak mau mempertanyakan informasi gitu. Jadi kan seakan-akan semua informasi yang mereka terima itu seakan-akan benar semua. Nah, itu justru challenge kita itu di situ, gitu sih Pak Yudi. Jadi justru dengan teman-teman generasi milenial ini sebenarnya Pak Yudi itu bisa menggerakkan teman-teman dan men-challenge teman-teman untuk gimana caranya kita bisa membuat anak-anak sesimpel lebih banyak bertanya di kelas gitu dibandingkan kita yang bertanya. Nah, itu tuh juga bisa tuh. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Evat. Silakan Bu Evat. Jika ini kita masih ada 10 menit ya. Mungkin kita refleksi dulu, bolehkah Bu Evat? Iya, boleh Bu. Kita lanjut aja. Apa mungkin masih ada yang mau bertanya? Pak Yudi udah jelas? Atau Bapak Guru Ibu yang lain? Sudah sangat jelas, malah dapat pencerahan Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik, silakan Ibu Andri untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Maaf Bu Andri, mic-nya belum dibuka. Oh ya, maaf lupa. Oke, ya teman-teman sekalian, bisa mungkin tuliskan di kolom chat gitu ya, apa yang menjadi satu hal gitu ya, hal baru yang teman-teman dapat
dari sesi kita siang hari ini, dan apa langkah awal teman-teman yang akan teman-teman lakukan, apa langkah perubahan yang akan teman-teman lakukan esok hari. Gitu. Boleh silahkan dituliskan di kolom chat. Satu hal baru yang teman-teman dapat hari ini dan apa langkah perubahan yang akan dilakukan esok hari. Bisa dituliskan di kolom chat. Dari Pak Yudi, terima kasih ide penemuan sebuah proyek kolaborasi dalam berinovasi, langkah awal menyusun kebutuhan dan identifikasi masalah. Thank you. Iya. Oke, silakan teman-teman bisa kira-kira apa refleksi yang bisa teman-teman sampaikan terkait dengan sesi kita pada siang hari ini. Pak Diki, terima kasih. Teknologi bisa menjadi media untuk membantu memberikan pemahaman bagi siswa dalam belajar, betul. Dari Ibu Era, ide baru yang bisa kita kembangkan yaitu saling berbagi dengan teman sejawat dan berkolaborasi. Siap. Pak Rudi, ilmu tentang teknologi dalam pembelajaran. Ya, memikirkan ide dan melihat aset yang ada di sekolah tentang peran teknologi. Terima kasih Bu Evat. Dari Pak Lailatul, hal baru bahwa teknologi dalam pembelajaran itu cakupannya luas, namun secanggih apapun teknologi yang digunakan, teknologi tetap support tools. Ya, betul. Guru yang tetap harus meningkatkan kemampuannya sebagai guru. Iya. Langkah yang harus berani mencoba. Iya, betul Pak Diki, harus berani coba ya. Dan berani gagal. Jujur, kalau teman-teman pikir misal, wah iya Bu Andri itu misal karena saya tugas di wilayah yang misal ada listriknya, internetnya bagus dan segala macam, itu tidak tetap ada trial error Bapak Ibu gitu. Jadi kondisi trial dan lebih banyak errornya itu juga saya sering alami gitu ya. Jadi kita yang harus berani gitu, berani untuk segera siap-siap untuk ambil istilahnya rencana itu harus betul-betul kita buat dari A sampai Z gitu ya. Oke, kalau misal nanti di titik ini kita tidak bisa menggunakan device itu seperti apa. Kebetulan kalau sekolah kami karena kami sudah memakai Chromebook, jadi dari Chromebook itu kita masih tetap bisa pakai, daya baterainya kan panjang dan bisa kita pakai juga kalau kondisi offline. Nah, jadi akhirnya tetap anak-anak bisa bekerja gitu. Oke, siap. Iya, bermanfaat betul Pak Dwi Dit Pramundito. Upgrade skill berkaitan dengan teknologi, siap. Nah, iya. Dan ini juga teman-teman saya perlu menyampaikan gitu ya. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Di sini teman-teman harus perhatikan bahwa dengan adanya AI, Artificial Intelligence ini gitu ya, dengan kecerdasan buatan ini, perlu teman-teman juga untuk memastikan bahwa dalam pembelajaran ini anak-anak diminta untuk betul-betul bisa mengembangkan keterampilan bertanya dan berpikir kritisnya. Kenapa? Karena di sini dengan adanya AI ini itu justru kita bukan hanya sekedar mencari informasi, tapi kita harus bertanya, menganalisis yang tepat. Berarti istilahnya ini kalau adanya mesin ya, mesin AI ini sesuatu yang sangat-sangat bisa membuat pembelajaran lebih powerful gitu. Tapi bukan hanya sekedar kita cari informasi. Jadi bedanya dengan Google Search gitu ya. Kalau dengan mesin AI ini kita harus betul-betul membuat pertanyaan-pertanyaan yang tajam
Nah, sehingga kalau kita tidak terbiasa membuat anak-anak bertanya, bagaimana kita bisa membuat mereka untuk menanyakan dengan pertanyaan yang tajam gitu ya. Terus kemudian yang kedua, perlu juga teman-teman perhatikan bahwa akan ada rasa kecemasan di dalam diri anak-anak kita bahwa aduh nanti itu di zaman saya nanti saya akan berhadapan dengan mesin ini gitu. Dan itu akan bisa menimbulkan kecemasan apakah nanti mereka akan bisa mengalahkan atau bisa berkompetisi, atau mereka akan merasa aduh berarti nanti saya harus belajar bagaimana lagi karena ini sudah ada alat yang bisa berpikir sama kayak saya, istilahnya seperti itu, bahkan lebih canggih lagi. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan. Nah, sehingga yang penting yang kita perlu sampaikan kepada mereka adalah bahwa satu, percaya bahwa kita itu diberikan kemampuan untuk diberikan akal yang mana kita harus mampu untuk menggunakannya. Nah, sehingga yang selalu saya sampaikan di sekolah adalah bahwa saat ini guru-guru kami semua itu di sekolah adalah membuat kalian untuk menggunakan akal kalian, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi dari informasi itu bagaimana kamu memprosesnya, bagaimana kamu bisa mengembangkan menjadi bentuk-bentuk yang bermanfaat untuk kamu dan sekitar, kurang lebih gitu. Apa ada rekomendasi aplikasi yang mudah digunakan untuk membuat aplikasi sederhana? Bu Pura, maksudnya aplikasi sederhana yang kayak apa? Untuk pembelajaran. Iya, maksudnya kan Bu, tadi kan Ibu bikin aplikasi sederhana kayak apa tuh namanya? Menghitung apa tadi Bu? Makanan-makanan gitu itu kan? pakai saya spread. Ibu sekarang ngajar apa Bu? Saya ngajar bahasa Inggris Bu. Ngajar bahasa Inggris, oke. Kalau sebenarnya untuk membuat aplikasi itu kan butuh bahasa pemrograman kan Bu ya. Nah, kalau kita yang ngajarkan mungkin jadi agak kesulitan. Tapi kalau saya kemarin itu memang pakai spreadsheet saja. Jadi formula-formula dalam spreadsheet itu yang saya olah gitu kan. Nah, tapi Ibu kalau seumpama pengen coba, Ibu bisa sebenarnya gabungkan bahasa Inggris ya. Ibu tadi ngomong bahasa Inggris kan? Betul Bu, ya. Nah, Ibu bisa gabungkan, jadi kayak misal nih dengan IT misal gitu ya, itu dengan guru TIK-nya nanti coba Ibu explore pembelajaran coding seperti di code.org, itu mereka ada istilahnya computer science, anak-anak diminta untuk melakukan pemrograman sederhana, tapi dengan instruksi-instruksi dengan kata-kata bahasa Inggris yang sederhana juga gitu. Nah, itu bisa tuh walaupun hanya sekedar istilahnya naik belok kiri, turn left, turn right, forward. Nah, kayak gitu, atau backward. Nah, itu tuh ada tuh di situ. Nanti Ibu bisa lihat gitu. Nah, ini di Pak Yudi Assembler Edu juga bisa gitu ya. Nah, jadi banyak, apalagi kalau bahasa Inggris itu justru banyak Bu, karena kan rata-rata semua pemrograman kan aslinya berbahasa Inggris ya. Justru yang bahasa Indonesia itu enggak ada gitu. Jadi saya suka pakai juga untuk anak-anak menggunakan bahasa Inggris di pemrograman block coding itu gitu. Itu sih. Makasih Ibu. Sama. Oke, siap. Saya kembalikan, terima kasih banyak refleksinya teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Bu Eva. Baik Bu, alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu. Ya, kami bisa belajar dari Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk pembelajaran kami di sekolah. Tentunya ya dalam menyongsong yaitu kurikulum merdeka ini. Ya, baik Bu, mungkin saya simpulkan
saja sedikit tentang diskusi kita hari ini, yaitu tadi dari pertanyaan yang sudah kita diskusikan bahwa ya Ibu sudah membuat suatu pemrograman ya Bu ya, yaitu kami yang kurang itu Bu, jujur saja itu hal yang kurang bagi kami. Tetapi kalau membuat alat, kami prototipnya itu udah banyak itu Bu, tetapi dalam mengaitkannya ke program di aplikasi internetnya teknologinya itu yang masih kurang. Itu ya Bu. Kemudian ya tentunya tadi ada beberapa pertanyaan bahwa kita harus ya memikirkan ide, kemudian coba bareng-bareng sama teman-teman ya memikirkan ide dan aset yang ada di lingkungan sekolah kita yang bisa kita buat ya sebagai inovasi ya tentunya Bu dalam proyek yang bisa membuat itu pengembangan. Kemudian ya tentunya ya murid juga kita perlukan dalam pembiasaan ya Bu, yaitu pertanyaan kalau bisa yang agak tajam seperti itu. Jadi anak-anak ya berpikir juga untuk masa depannya nanti untuk memikirkan pertanyaan yang lebih tajam kembali bagaimana masa terhadap IT di masa depannya tentunya. Itu Bu Andrini ya, terima kasih sekali atas jumpa kita pada siang hari ini. Mungkin saja Bapak Ibu kita akhiri dengan pantun karena tadi dibuka dengan pantun. Bunga Rafflesia tumbuh sendiri, tumbuhnya tepat di tengah hutan. Demikian acara kita hari ini. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Bu Andri. Terima kasih Bu Andrini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sukses selalu. Ilmunya yang sudah disampaikan. Terima kasih. Sukses buat Bapak Ibu semua. Foto bareng dulu ya Bu. Ya silakan. Oke, siap Bu. Pak Diki. Bu, teacher, thank you very much. Tolong Bapak Ibu. Buka kameranya. 1, 2, 3. Pasti ada. Foto ada. Iya. Oke. Nah. Sudah Bu. Open access Pak Dik. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih Pak Diki, Pak Yudi, Pak Rudi, Bu Yeni, Bu Pura, Pak Dwi, Bu Eva, Bu Era. Terima kasih Bu. Terima kasih Bang Pura. Terima kasih. Ibu Liv ya. Itu pada link udah open access kan? Yang ini katanya minta akses bilangnya. Ini Pak Widit. Itu udah open kan? Udah benar. Udah coba buka. Udah. Makasih ya Bapak Ibu semua. Boleh live kita, silakan. Izin live ya. Ini orang ini. Ya Allah. Udah deh. Ini Ibu Apura. Iya kan? Semangat Ibu Dwiarti, Eva Dwiarti. Ya Pak Yudi. Semangat buat semuanya. Semangat. Semoga bisa ke PMM ya. Semangat diresmikan ini Pak Diki. Yo. Gas Pak Diki, mana Pak Diki? Kita kumpulkan pasukan lagi Bu. Saya nggak diajak makan-makan Bu. Kayaknya bulan Juli kita bisa itulah Bu, bisa pelantikan. Ya, oke. Ya Bu Rina ya, Bu Evan. Bu Evan gabung ya Bu ya. Iya ya Pak. Sip. Mantap. Pak Diki. Tapi ini provinsi kan Bu. Iya. Iya, ini provinsi. Kemarin tuh saya ada ketemu sama teman-teman yang dari Tower Bu. Ibu. Yang terkait ini komunitas guru belajar. Pada nggak tahu. Saya diajakin itu Pak Yudin. Kayak Seman Pentagon. Terus Iya banyak nih, masih banyak yang belum. Ini apa yang lagi kan? Oke, makasih ya Bu Eva udah jadi moderator pada hari ini.
Iya Pak, lagi belajar juga nih Pak. Iya, mudah-mudahan besok-besok kesempatan lain bisa gabung lagi, bisa jadi moderator atau bisa jadi pemateri lagi nih. Ah iya Pak.